Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala habibika wa uswatina wa qudwatina wa sayyidina al-Mustafa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Musalla Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan hari yang Sabtu lalu kita menutup atau mengakhirkan khitam daripada pembahasan surah Al-Isra, yang mana subhanallah dari surah Al-Isra ini kita melihat begitu pentingnya Allah memikulkan kepada kita pentingnya menjaga Al-Quran, berpedoman kepada Al-Quran, mengetahui nilai-nilai Al-Quran. Siapa orang yang dimuliakan dengan Al-Quran, siapa dikatakan kekasih Al-Quran, apa tantangan Al-Quran. Bahkan subhanallah dari Al-Quran itu dikatakan sebagai gudang kebaikan. Tidak ada yang ditemui di dalam Al-Quran melainkan semuanya berisi kebaikan. Bahkan subhanallah untuk menyentuhnya saja ibadah. Ya, untuk menyentuhnya saja ibadah. Dengan apa? Kita menyentuhnya dalam keadaan suci. Membacanya ibadah. Ya, mempelajarinya ibadah. Apalagi mengamalkannya itu ibadah yang luar biasa. Nah, sekarang kita masuk kepada surah berikutnya, surah ke-18, surah Al-Kahfi. Maka subhanallah, bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sudah tahu juga, surah Al-Kahfi ini adalah satu daripada 8 surah yang dianjurkan dibaca di hari Jumat. Ya, di antara yang dibaca di hari Jumat misalnya surah Al-Kahfi, kemudian surah Al-Insan, ada surah Al-Jum'ah, ada surah Al-Munafiqun, ada surah Al-A'la, ada surah Al-Ghasyiyah. Iya, tapi kita fokus kepada surah Al-Kahfi ini. Nah, Al-Kahfi ini kita perkenankan, dia adalah surah yang digolongkan kepada Makkiyah, turunnya setelah surah Al-Ghasyiyah. Maka kalau dalam tata urutnya berbeda, surah ini justru menjadi urutan ke-18 di dalam surah atau di dalam mushaf, dan letaknya setelah surah Al-Isra dan ayatnya ada 110 ayat. Maka subhanallah dalam surah Al-Kahfi ini, sebelum kita lihat apa maqasid atau apa maksud-maksud yang Allah sampaikan di dalam surah ini, setidaknya kita mengetahui ada keutamaan-keutamaan daripada surah Al-Kahfi ini. Ya, sebagaimana kita singgung tadinya, bahwa surah Al-Kahfi ini dianjurkan untuk dibaca setiap hari Jumat. Artinya mulai dari tenggelamnya matahari pada hari Kamis sampai di hari Jumatnya, kita dianjurkan membaca surah ini. Maka beberapa hadis Nabi yang berkenaan dengan keutamaan membaca surah Al-Kahfi ini, diantaranya adalah siapa yang membaca surah Al-Kahfi mulai di hari Jumat atau hari Jumatnya, maka Allah berikan cahaya kepadanya dari bawah mata kakinya hingga ke atas langit. Mungkin dalam sabda lain dapat kita juga ambil keterangan, siapa membaca surah 10 ayat pertama daripada surah Dajjal, maka dia akan diselamatkan dari fitnah Dajjal. Yang kedua,
keutamaan dalam surah ini adalah sakinah, ketenangan. Ya, dan yang ketiga namanya atau dikatakan sebagai nur, sebagai cahaya. Namun kita fokus kepada keutamaan pertama, diselamatkan dari fitnah Dajjal. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang paling ditakuti oleh Rasulullah SAW, yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terhadap umatnya, terutama kita yang hidup di akhir zaman, adalah dengan fitnah Dajjal ini. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan, siapa di antara kalian berjumpa dengan Dajjal, siapa yang di zamannya berjumpa dengan Dajjal, maka cepat-cepatlah kabur, menghindar dari Dajjal ini. Sekuat apapun kalian, sealim apapun kalian, sehafiz apapun kalian, maka ketahuilah fitnah Dajjal ini amatlah berat. Bahkan subhanallah, Nabi SAW dalam setiap solatnya senantiasa berdoa, dan ini disunatkan untuk kita baca, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini adalah buah kekhawatiran Rasulullah SAW terhadap kita. Jangan kita sampai terpedaya dengan fitnah Dajjal atau ujian daripada Dajjal ini. Dari nubuat atau dari keterangan-keterangan hadis Nabi SAW yang kita sandur bapak-bapak ibu, Dajjal ini kelak dia akan datang ke seluruh negeri, kecuali dua negeri yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal, yaitu Makkah dan Madinah. Berarti ke padang luarnya sampai. Iya, di tempat kita dia akan sampai. Namun subhanallah, Rasulullah SAW sudah memberikan petunjuk bahwa kalau Dajjal ini datang, kita segera menghindar, kabur darinya. Tapi kalau tidak bisa, maka subhanallah, bacalah 10 ayat pertama daripada surah Kahfi ini untuk menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal. Nah, maka kenapa Rasulullah mengingatkan atau menganjurkan kita setiap hari Jumat untuk dibaca ini? Nah, subhanallah, karena tadi kita melihat adanya perlindungan, kemudian sakinah dan nur, maka ibaratnya hati kita ini dicas ulang sekali seminggu. Sama kita dengan pakai HP, kekuatannya itu semakin berkurang ketika digunakan. Maka ulama mengibaratkan hati kita ini perlu diperbaharui senantiasa. Maka untuk memperbaharuinya, bacalah surah Kahfi ini, ambillah pelajaran di dalamnya, karena ini mengandung pelajaran-pelajaran penting untuk menjaga hati kita. Boleh jadi dalam seminggu itu ada ibadah kita, ada yang lalai, mungkin sedekah kita yang kurang, mungkin ya ada ketaatan-ketaatan lain yang mungkin kita lalaikan, maka kita ingatkan dengan surah Kahfi ini. Kembali kepada kisah Dajjal tadi. Jadi Dajjal ini sampai nanti dia akan mengaku sebagai seorang nabi. Kemana negeri dia datangi, dia akan mengaku sebagai seorang nabi. Maka ketika itu orang-orang yang berhadapan dengan Dajjal, dia akan bertanya kepada Dajjal, kalau memang engkau adalah seorang nabi, coba buktikan mukjizat yang engkau miliki agar kami percaya engkau adalah nabi. Nah, ini ujian berat. Maka Dajjal ini meminta seluruh manusia berkumpul di kuburan daripada keluarganya. Mungkin keluarga kita, mungkin ayah kita yang telah wafat, ibu kita yang telah wafat, saudara kita yang telah wafat, suami yang telah wafat, istri yang telah wafat, anak yang telah wafat, dikumpulkan. Lalu subhanallah, iya, maka Dajjal ini membangkitkan, ya,
orang-orang yang dimiripkan dengan orang yang dikuburkan itu. Dan orang yang bangkit dari kubur ini menyapa kita sesuai dengan nama kita masing-masing. Mungkin ada yang manggilnya suamiku, ada yang manggil wahai ayah, iya. Dan itu akhirnya disitulah ujian beratnya kaum muslimin ketika fenomena ini dihadapkan. Terima kasih engkau telah membangkitkan kami dari kubur ini. Iya. Lalu dikatakan, bukan kami yang membangkitkan, tapi orang itu. Dia nabi. Dia nabi. Namun orang dari kubur ini mengatakan, ini bukan nabi, itu adalah Tuhan. Na'udzubillah. Bapak saudara kaum muslimin, inilah kekhawatiran Rasulullah. Maka bagi orang yang tidak beriman dalam tanda kutip kepada Dajjal, maka mereka dianjurkan dimasukkan ke dalam neraka versinya Dajjal. Namun Nabi SAW memerintahkan agar membaca 10 ayat pertama surat Kahfi itu dan turunilah neraka itu. Sejatinya sedang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, orang yang dimasukkan ke dalam surganya Dajjal, itulah sejatinya orang-orang yang calon penghuni neraka Allah sebenarnya. Na'udzubillah. Jadi bapak saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini satu keutamaan dari surah Kahfi. Kemudian selanjutnya adalah surah Kahfi ini punya keutamaan, yaitu ada 4 kisah yang akan disuguhkan kepada kita. Dan itu bisa menenangkan hati kita. Kisah yang 4 ini, yang pertama adalah kisah Ashabul Kahfi. Kemudian yang kedua ada kisah pemilik kebun. Yang ketiga kisah daripada Dzulqarnain. Dan yang keempat adalah kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Mungkin ini hanya sekedar pengantar karena waktu kita yang amat terbatas Bapak Ibu. Hanya saja 4 kisah ini nantinya akan mengawal kita untuk mengambil hikmah-hikmah yang ada. Misalnya dari kisah Ashabul Kahfi, mereka yang betul-betul menjaga akidahnya, subhanallah, Allah tidurkan mereka selama 309 tahun. 309 tahun itu tidak sebentar. Tapi Allah menidurkan mereka dalam keadaan hidup mengasingkan diri daripada kerajaan orang kafir ketika itu. Namun Allah bangkitkan Allah bangunkan di ketika orang-orang yang taat kepada Allah memerintah di negeri itu. Kemudian pada kisah Ashabul Kahfi ini kita melihat pelajaran penting adalah bagaimana mereka menjaga akidah. Apalagi di akhir zaman ini, ya, ujian akidah ini semakin berat. Bahkan kadang-kadang tauhid ini dicampur dengan namanya khurafat. Apalagi ini Bapak Ibu menjelang pemilu 2024 ini, orang-orang yang landasan tauhidnya lemah, mereka akan mencampurkan antara praktik-praktik syirik itu dengan tauhid mereka. Ini hati-hati kita. Kemudian dari kisah Dzulqarnain, pemilik kebun. Ini sekedar kisi-kisinya saja. Kalau pemilik kebun ini apa hikmah kita ambil? Ketika ada rezeki yang Allah berikan, maka ingat siapa yang memberinya. Jangan lupa bahwasanya rezeki yang kita miliki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam satu ayat dalam surah Al-Kahfi ini ada kata-kata thayyibah yang dianjurkan, yaitu kata-kata Masya Allah. Nah, penggunaan Masya Allah ini juga harus kita luruskan. Ya, Masya Allah itu artinya atas kehendak Allah. Melihat suatu pemandangan yang menyenangkan, Masya Allah.
ketika kita melihat suatu kekaguman, Masya Allah, kadang-kadang kita menggunakan kata ini salah alamat. Ketika mendengar berita orang berbuat zina misalnya, Masya Allah, itu bukan Masya Allah tepatnya. Atau mendengar berita kecelakaan, Masya Allah, bukan. Iya. Karena apa? Karena kalimat ini dimanfaatkan untuk mengagumi keagungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kisah berikutnya ada kisah Dzulqarnain, ya, seorang nabi, ya, juga dikatakan nabi, ya, tapi tidak masuk yang kita imani daripada 25 nabi yang ada. Bagaimana kebijaknya, dan kemudian ada kisah antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Dan ini kita juga melihat begitu pentingnya belajar hikmah, ya, sebagaimana Allah ajarkan Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Dan ini pentingnya tawadhu ketika memiliki ilmu yang ada. Jangan kita merasa, ya, ilmu yang kita miliki merasa kita mudah untuk menyalahkan orang lain, namun tawadhulah. Karena apa? Di atas yang berilmu lebih ada yang berilmu pula daripada kita. Mungkin ini pengantar yang bisa kita sampaikan surah Al-Kahfi. InsyaAllah pada hari Selasa lusa ini akan kita bahas satu persatu insyaAllah. Lakum minni hubbu du'a subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.